Bab 1358. Cari titik lemah. Tanpa diduga, ini akan menyenangkan. Seluruh aura si jagal tiba-tiba berubah. Dengan kekuatan yang hebat, kain lengan pendek di lengannya langsung terbuka. Otot-otot seperti akar pohon tua sangat mengejutkan untuk dilihat. Apakah ini benar-benar manusia? Lengan itu lebih tebal dari paha Brother Zen. Kakak Zen. Jakun nomor 3 tergelincir. Tubuh orang ini terlalu keras dan Kit harus menemukan titik lemahnya. Dia mengertakkan gigi. Aku akan menariknya, kamu datang dan mencari kelemahannya. Tanpa menunggu kakak Zen, nomor 3 sudah bergerak. Brother Zen mengertakkan gigi, mengutuk, dan segera mengikuti. Nomor 3 siap bekerja keras. Bang, 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 2 lawan 1. Tapi Brother Zen dan nomor 3 tidak bisa menang sama sekali, dan mereka bahkan ditekan dengan lemah. Mereka berdua terus mundur dan tubuh mereka sudah berlumuran darah. Bahkan salah satu jari Brother Zen telah ditekuk ke arah yang berlawanan dan telah patah. Darah tumpah dari sudut mulut nomor 3 itu. Dengan keras, dia dihantam oleh si jagal dan tergelincir di tanah sejauh 5 atau 6 meter. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Eng! Nomor 3. Zen berteriak marah. Apakah kamu masih punya waktu untuk peduli pada orang lain? Si jagal itu merajalela, tanpa bergerak sama sekali, persis seperti tank. Lalu bergegas membanting Brother Zen, langsung menjatuhkannya hingga terlempar. Brother Zen berteriak, menahan dengan tangannya, dan melepaskan kekuatannya, tetapi dia masih terpelanting, dengan beberapa tulang dada yang patah. Nomor 3. Kakak Zen. Orang-orang lainnya bermata merah, mereka semua tertahan oleh tentara yang lain, dan sudah terlambat untuk pergi menyelamatkan. Si jagal ini mengerikan. Dadada. Si jagal berjalan mendekat, menatap kedua orang itu. Otot dadanya gemetar, dan kulit kepala terasa mati rasa saat melihatnya. Kamu sebagai serangga, vitalitasmu lumayan cukup kuat, tapi sekarang, aku akan menginjakmu sampai mati. Dia tersenyum. Dia ingin membunuh, maka dia memberitahunya secara langsung. Saudara Zen dan nomor 3 berjuang untuk berdiri, jejak tekad melintas di mata mereka. Injak kami. Kalau begitu aku akan mematahkan tulangmu juga. Teriak saudara Zen, dan keduanya bergegas keluar menyerang lagi, lebih gila. Mereka sama sekali tidak takut mati. Bang, bang, mereka berdua terbang lagi, dan menghantam tanah dengan keras, diikuti raungan kesakitan. Jagal ini terlalu kuat, seolah-olah seluruh bodinya terbuat dari baja. Serangan Brother Zen hanya berdampak kecil pada si jagal. Brother Zen membuka mulutnya dan meludahkan darah. Wajahnya beringas. Ayo. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan, dan tulang dadanya patah, menyebabkan dia bernapas dengan kesakitan, tetapi wajahnya masih belum menunjukkan tanda menyerah sekecil apapun. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan cemberut. Ekspresinya membuat jagal sangat kesal. Matilah kau. Si jagal itu berteriak, mengangkat lengannya yang besar, dan tinju seperti palu itu menghantam kepala saudara Zen. Kepalan seperti itu, kekuatan seperti itu, aura pembunuh seperti itu. Jika mengenai kepala Zen, maka bisa langsung menghancurkan kepalanya. Brother Zen menyaksikan tinju itu jatuh, mencoba untuk menghindar, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Saudara Zen.
Nomor 3 bergegas maju, mencoba membantu saudara Zen, tetapi sudah terlambat. Mata semua orang merah. Kakak Zen. Bang! Terdengar suara keras. Saudara Zen merasakan telinganya mengaum, dan sepertinya ada hantu di depan matanya. Dan sepertinya seseorang sedang berdiri di depannya. Kakak Zen menjadi tenang dan berteriak keras, "Grey Z ada di sini. Zen, ayo katakan, tulang mana yang ingin kamu patahkan?" Grey Z berkata dengan ringan. Bab 1359. Balas 10 kali dengan 100 kali. Grey Z ada di sini. Melihat Grey Z berdiri di sana, saudara Zen dan yang lainnya tiba-tiba merasa percaya diri di hati mereka. Para tentara bayaran ini memang sangat kuat, mereka terkejut dan ingin bertarung sampai akhir. Orang-orang ini harus mati, tetapi Zen dan yang lainnya pasti tidak akan mampu bertahan lebih lama. Tetapi ketika Grey Z datang, semuanya berbeda. Dia telah mematahkan 3 tulangku. Saudara Zen menyentuh dadanya dan menyeringai. Saya ingin membalasnya kembali 10 kali. Desir. Begitu suara itu turun, Grey Z bergerak. Sebelum Jagal sempat bereaksi, dia tidak tahu siapa orang yang muncul tiba-tiba itu. Dia melihat bayangan hitam, dan langsung bergegas menuju wajahnya. Luar biasa. Dia baru saja selesai berteriak, wajahnya berubah drastis. Kecepatan yang terlalu cepat. Begitu suara itu turun, Grey Z sudah sampai padanya. Si Jagal mencibir. Memangnya kenapa dengan kecepatannya? Bukannya dia tidak pernah melihat kecepatan yang tinggi, tapi lawan manapun yang ada di depannya hanyalah sampah, dan bahkan pertahanan fisiknya sendiri tidak bisa dipatahkan. Apa gunanya kepatan? Tapi tinju Grey Z menghantam. Pukulan yang terlihat sangat lambat ini bahkan terlihat dimainkan kembali dalam gerakan lambat, namun pecah dalam sekejap dan mengenai dada si Jagal dengan keras. Brak! Ada suara keras, dan Jagal itu tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya terbang langsung. Yang pertama, suara Grey Z mengejutkan. Tapi tidak ada yang bisa melihat sosoknya. Itu terlalu cepat. Jagal itu mengangkat kepalanya dan wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Dengan satu pukulan, Grey bisa mematahkan tulangnya. "Siapa kamu?" teriaknya, dan dengan tamparan telapak tangannya, dia hendak menghindar, tetapi terlempar lagi ke udara, dan bayangan itu masih datang lagi. Brak! Dadanya dihantam lagi. Brak! Itu adalah tulang lain, dengan suara pecah yang tajam. Yang kedua, si Jagal itu terkejut. Dia baru menyadarinya saat ini. Tinju Grey Z cukup kuat untuk mematahkan tulangnya sendiri. Dia panik, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mendengar Grey Z menghitung, dan hanya bisa melihat sesosok datang secepat kilat, dan dia tidak punya waktu untuk bertarung. Dia hanya bisa merasakan bahwa tulang di tubuhnya, dengan satu klik patah satu sama lain. Bang! 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 Dalam 10 detik, Jagal itu jatuh ke tanah, seluruh wajahnya pucat. Dia mencengkeram dadanya erat-erat, mengertakkan giginya kesakitan dan butiran keringat mengalir dari dahinya. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas melihat seperti apa wajah Grey Z. "Kamu, siapa kamu?" Dia mengertakkan gigi dan berdiri, terengah-engah.
Ingat, nama saya Grey dan ketika Anda pergi ke neraka, Anda akan menemukan di sana banyak orang yang mengenal saya. Grey menatap si jagal dan mendengus. Tentara bayaran, saya sudah tidak membunuh tentara bayaran dalam beberapa tahun. Matanya langsung menajam. Orang yang menyakitiku harus dibalas kembali 10 kali dengan 100 kali. Grey meledak dan tiba-tiba dia melepaskan aura yang sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah saudara Zen dan yang lainnya, mereka semua merasakan darah di seluruh tubuh mereka terus-menerus mendidih, seolah-olah akan bergegas ke atas kepala mereka. Hah! Grey bergerak. Seperti Tyrannosaurus, bergegas menuju si jagal dan lainnya. Bunuh dia. Si jagal itu berteriak dan dia mundur beberapa langkah. Pria ini terlalu mengerikan. Dia mengontrol kekuatannya dengan tepat dan mematahkan ke-10 tulangnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa lokasi dan sayatan di mana setiap tulang patah mungkin sama. Bagaimana mungkin kontrol yang tepat seperti itu dapat dilakukan oleh orang biasa? Hah, hah, hah. Grey bergegas ke kerumunan, dan selusin tentara bayaran mengelilinginya sendirian.